Selamat malam saudara, senang kembali saya bisa menyapa Anda dalam program Dua Arah yang malam hari ini akan mengangkat topik Partai Golkar yang akan mengembalikan kursi Ketua DPR RI kepada Setia Novanto. Keputusan ini diambil karena Setia Novanto dianggap tidak melanggar kode etik dalam kasus Papa Minta Saham. Saya refresh ingatan Anda kembali, kasus Papa Minta Saham ini muncul di Desember 2015. Ketika itu Setia Novanto yang menjadi Ketua DPR dituding mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk meminta saham dari PT Freeport Indonesia. Dan ada rekaman percakapan dengan suara mirip Pak Setia Novanto. Juga ada suara dari Presiden Direktur PT Freeport saat itu Ma'ruf Samsudin dan juga seorang pengusaha bernama Riza Khalid. Kasus ini sempat ramai dan bahkan sempat menjadi polemik di masyarakat. Dan ketika Partai Golkar dalam rapat plenonya beberapa hari lalu memunculkan kembali nama Setia Novanto untuk dikembalikan menjadi Ketua DPR RI, ini menimbulkan pertanyaan. Layakkah sebenarnya seorang Setia Novanto kembali memimpin DPR? Ini akan kami bahas malam hari ini bersama beberapa narasumber saya. Saya akan perkenalkan kepada Anda. Di sebelah kanan saya ada Bung Riza Patria. Selamat malam Bung Riza Patria dari fraksi Gerindra. Tepuk tangan dulu pemirsa. Juga ada Pak Bowo Sidik Pangarso dari fraksi Golkar. Selamat malam Pak Bowo. Di sebelah kiri saya ada Pak Dadang Rusdiana dari fraksi Hanura DPR. Selamat malam Pak Dadang. Dan ada Pak Taufikul Hadi dari fraksi Nasdem. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam. Oke, dan kami juga akan mengundang Anda pemirsa untuk berpartisipasi dimanapun Anda berada untuk ikut berkomentar melalui akun media sosial kami Twitter di @kompas.tv dengan hashtag Dua Arah. Anda bisa ikut berkomentar, menyampaikan masukan, kritikan atau apapun terkait dengan topik ini. Dan juga buat Anda bisa menyaksikan tayangan melalui YouTube channel Kompas TV dan bisa berpartisipasi dalam polling terkait dengan topik ini. Saya juga akan menyapa teman-teman saya malam hari ini ada dari Akademi Pimpinan Perusahaan. Selamat malam teman-teman. Ada dari Esa Unggul. Selamat malam dari teman-teman Esa Unggul dan ada juga dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Ini semua adalah generasi muda kita. Nah, pemirsa Anda menyaksikan Dua Arah bersama saya Denta Mira Kusuma. Bapak diangkat lagi menjadi anggota ini ketua DPR. Nggak tahu, baru datang. Itu urusannya Partai Golkar dan itu urusannya internal DPR. Ya, dan untuk benar-benar mengajak Anda kembali mengingat bagaimana kasus Papa Minta Saham itu terjadi, kita simak dulu tayangan berikut ini. Nama Setia Novanto kembali mengundang perhatian khalayak. Ketua Umum Partai Golkar ini disebut-sebut akan kembali menduduki kursi Ketua Umum DPR, menggantikan koleganya di Partai Golkar, Ade Komarudin. Pengajuan nama Setia Novanto ditetapkan melalui rapat internal Partai Golkar pada Senin 21 November lalu. Di DPR RI, nama Setia Novanto tidaklah asing. Novanto sebelumnya pernah menduduki kursi orang nomor 1 di Dewan sebelum akhirnya mengundurkan diri karena tersandung kasus Papa Minta Saham bahkan sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan nasibnya. Novanto dituding mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia yang saat itu sedang melakukan negosiasi perpanjangan kontrak di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, Mahkamah Kehormatan Dewan melalui rapat pleno akhirnya memutuskan untuk memulihkan nama baik ketua fraksi Partai Golkar ini. Tuduhan kepada Novanto dianggap tidak berdasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa DPP Partai Golkar telah mengambil keputusan secara bulat aklamasi ya untuk mengembalikan posisi Setia Novanto sebagai ketua DPR. Ya, dengan pertimbangan bahwa setelah melalui proses ya apa yang dituduhkan ya Setia Novanto di dalam proses-proses yang ada itu kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi mengambil sebuah keputusan bahwa penyadapan yang dilakukan itu tidak menjadi alat bukti
Kemudian yang kedua adalah bahwa tuduhan tentang pemufakatan jahat itu juga tidak. Maka dengan demikian ya, secara hukum apapun yang pernah dituduhkan itu tentu tidak benar. Keputusan Partai Golkar untuk mengangkat Setia Novanto kembali menjadi Ketua DPR mengundang beragam reaksi. Ada yang setuju, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan keputusan tersebut. Pantaskah Setia Novanto kembali memimpin DPR? Oke, langsung saya tanya ke Pak Bowo. Pak Bowo, jadi konfirmasi resminya seperti apa terkait dengan Pak Setia Novanto akan dikembalikan lagi menjadi Ketua DPR RI? Karena kalau kami sebagai awak media beberapa kali berhadapan dengan Pak Setia Novanto dan juga Pak Ade Komarudin, dua-duanya itu masih kasih jawaban mengambang. Pak Setia masih malu-malu gimana gitu. Kalau Pak Ade Komarudin kesel-kesel gimana gitu. Kalau dari konfirmasi resmi seperti apa? Kapan lah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya hormati teman-teman rekan kami anggota DPR nih yang malam ini hadir, ada Pak Dadang, Pak Taufik, Pak Reza. Dan saya ucapkan terima kasih dulu pada Kompas TV karena sudah mengangkat topiknya Pak Setia Novanto ini. Oke. Ya. Jadi memang dinantikan gitu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi begini. Ini pertama-tama ini adalah bukan kemauan Pak Novanto pribadi untuk kembali menjadi Ketua DPR, tapi ini bagian dari permintaan dari kader-kader daerah, pengurus daerah dan DPP, kemudian dibawa ke plenum. Oke. Tetapi ada dasarnya. Dasarnya adalah bahwa jelas dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu bahwa alat rekam itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Ya. Pertama, yang kedua, pemufakatan jahat pun tidak bisa dibuktikan. Oke. Artinya ini bahwa nama Pak Novanto harus kita rehabilitasi. Nah, kemudian kami DPP Golkar meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk melakukan rehabilitasi nama Pak Novanto. Oke. Dan itu pun hasilnya Mahkamah Kehormatan Dewan mengatakan merehabilitasi nama Pak Novanto. Nah, karena secara hukum tidak bisa dijadikan alat bukti, kemudian Mahkamah Dewan sudah merehabilitasi nama Pak Novanto, maka kader Partai Golkar, pengurus Partai Golkar minta supaya Pak Novanto untuk kembali lagi duduk sebagai... Itu bulat semua? Ya, di dalam pleno. Nah, kalau pleno kan sudah, itu keputusan akhir partai. Artinya kalau boleh saya simpulkan, berarti Partai Golkar itu menginterpretasikan keputusan dari MKD itu untuk pemulihan nama baik Pak Setia Novanto dengan mengembalikan menjadi Ketua DPR lagi? Ya, jadi begini, saya sedikit ke belakang, bahwa pada waktu Pak Setia Novanto mundur itu tolong dinilai sebagai punya jiwa kenegarawanan. Karena beliau ingin melakukan proses hukum. Tapi kalau tidak mundur dari Ketua DPR, nanti lembaga DPR terganggu mekanismenya. Nah, Pak Nov mundur, membuktikan bahwa apakah ini terbukti dia salah apa tidak. Nah, setelah terbukti ternyata MK mengatakan tidak bersalah dan Mahkamah Dewan sudah membuktikan merehabilitasi nama beliau, maka kami ya sepantasnya untuk mengembalikan Pak Novanto kepada kursi Ketua DPR tersebut. Sementara Pak Ade Komarudin sendiri kan belum ada 1 tahun Pak memimpin Partai Golkar. Bukankah ini menjadi Ketua DPR? Bukankah ini menjadi presiden buruk ketika DPR kok kayaknya gonta-ganti pimpinan terus? Ya, sebenarnya ini kan pada waktu gonjang-ganjing tekanan publik berkaitan dengan yang dituduhkan peminta saham tersebut hingga mengakibatkan seperti ini. Tapi saya mohon pengertiannya bahwa mekanisme inilah hak Partai Golkar untuk mengganti alat kelewatan dewannya. Ketua DPR-nya, ketua komisi, fraksi dan sebagainya, hak prerogatif partai. Artinya di sini ada hak prerogatif partai untuk mengganti ketua DPR yang sebenarnya juga tidak menyalahi aturan undang-undang. Oke, saya lempar ke Pak Taufik, gimana dari Anda, dari Nasdem, melihat bahwa apakah ini akan jadi ancaman dengan kembalinya Pak Setia Novanto menjadi Ketua DPR? Kami tidak melihat itu adalah sebuah ancaman. Tapi yang kami adalah pertahankan adalah nama baik dari Dewan. Jadi etikanya itu dalam politik itu bukan persoalannya adalah... Apa yang Anda khawatirkan Pak kalau Pak Setia Novanto masuk lagi, terus ada apa dengan nama baik DPR? Pak Setia Novanto dulu adalah ketika proses Papa minta saham mengundurkan diri. Jadi dia sudah mengundurkan diri. Menurut saya pengunduran diri itu adalah berbeda dengan dia dipecat. Kalau dia sudah mengundurkan diri, menurut saya dia tidak ada alasan yang rasional. Kemudian sekarang kita ingin mengganggu sebuah perjalanan DPR yang menurut saya sudah baik sekarang.
Jadi jangan teman-teman Golkar ini berpikir masalah Golkar itu adalah masalah DPR. Jadi apapun yang dipikir di Golkar itu harus menjadi persoalan DPR semuanya. Saya ingin ingatkan kepada teman-teman di Golkar, sekarang ini adalah sistemnya adalah sudah dirubah MD3. Dulu adalah pemenang pemilu langsung menjadi ketua DPR, dirubah menjadi sistem paket. Kenapa? Untuk menjamin Pak Setnov menjadi ketua DPR. Dan MD3 ini adalah setelah menjamin juga adalah menjamin jangan cepat jatuh, harus kuat dia. Jadi sekarang siapapun yang menjadi ketua DPR harus diingat bahwa ini adalah sistem paket dan dia kuat. Tidak bisa kemudian setelah dipilih kemudian menjadi adalah kesepakatan semua anggota DPR, sekarang tiba-tiba Golkar mengatakan saya tarik ini ganti orang lain. Tidak semudah seperti itu. Ini adalah masalah etika. Meskipun itu dimungkinkan. Dimungkinkan, tetapi itu adalah secara etika dan moral tidak baik menurut saya. Dan itu adalah betul-betul adalah mengecilkan makna DPR. Oke, mengecilkan makna DPR. Saya pikir tidak, karena begini, apapun tadi saya sampaikan bahwa kalau tadi dikatakan tidak tidak menjaga marwahnya DPR, kami kembalikan bahwa Pak Novanto setelah dibuktikan tidak bersalah, kita punya kewajiban dong mengembalikan dia menjadi ketua DPR. Bayangkan orang tidak salah. Ada kewajiban itu sebenarnya? Ya, artinya kan harus kita buktikan bahwa dia tidak bersalah, ya kita kembalikan. Waktu itu mundur sekali lagi, mundur karena menghormati akan membuktikan dengan masalah proses hukum. Nah kalau dari proses hukum terbukti dia tidak bersalah, ya kami sebagai kader Golkar, Partai Golkar ingin mengembalikan itu sebagai ketua DPR. Jadi soal apa ya, pantas tidak ada pantas, kita bisa melihat dari segi mana. Kalau segi Golkar mengatakan ya pantas-pantas saja, tidak ada masalah. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita karena kita juga akan melihat bagaimana pendapat dari pemirsa yang ikut berpartisipasi melalui media sosial kami. Usai jeda.